tadi mah begini bos. Bandung's inspiring sound. K-Light FM 107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat K-Light. Kembali lagi bersama saya Safana Azahra dalam program talk show bersama Samsat Kabupaten Bandung Barat pada hari ini Jumat tanggal 9 Desember tahun 2022. Safana di sini pastinya tidak sendiri dan ada Safana, ada Kang Angga. Halo Kang Angga, assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Angga? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, Sobat K-Light, bagi Sobat K-Light yang ingin bertanya, silakan menghubungi WhatsApp kami di 0812 203 1972. Sobat K-Light juga dapat menyaksikan melalui radio kami di 107,1 K-Light FM dan juga streaming melalui www.klite.id dan pastinya kami live streaming di YouTube kami di K-Light FM Bandung. Sobat K-Light jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan follow semua sosial media radio kami K-Light FM Bandung. Sobat K-Light, tema pada hari ini adalah sosialisasi pajak kendaraan bermotor, manfaat SWDK LLJ dan penghapusan data kendaraan bermotor. Dan alhamdulillah hari ini sudah kedatangan 3 narasumber Safana nih di samping ya. Ada yang pertama dari Bapak Erin Novaristiawan selaku Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan. Halo, selamat sore Pak Erin. Selamat sore. Kabar? Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya ada dari Pak Dik Herdian Syah SE selaku penanggung jawab dari Jasa Raharja Samsat Kabupaten Bandung Barat. Halo, selamat sore Pak Dik. Assalamualaikum. Sehat Pak Dik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir ada dari Bapak AKP Sudiryanto SHMM selaku Kasat Lantas Polres Cimahi. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah masa pandemik yang kita lalui selama 2 tahun lebih, akhirnya di akhir tahun 2022 ini kita kembali beraktivitas secara normal dan sedikit demi sedikit memulihkan kembali kondisi perekonomian yang sempat terpuruk. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan keringanan dari berbagai bentuk. Salah satunya adalah program pembebasan BBNKB kedua atau bebas pokok dan denda bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya Sobat K-Light ini pasti Kang Angga udah mau bertanya-tanya ya sama ketiga narasumber kita pada hari ini. Silakan Kang Angga. Ini sudah ke-5 kali kita mengadakan sosialisasi. Betul. Tujuannya adalah supaya kita betul-betul sadar untuk pembayaran pajak. Karena kendaraan kan sudah kita pakai ya. Betul. Kewajiban kita harus Ya, membayar. itu suatu kewajiban kita Nah, ya. itu. Tapi nanti di akhir kita akan ada sosialisasi juga dengan etle. Karena saya sendiri belum tahu tuh bagaimana itunya. Tiba-tiba datang surat ke rumah. Bukan surat cinta loh, surat harus bayar pajak. Waduh, makanya nanti disosialisasikan ya Kang Angga ya. Dia. Yang pertama saya ingin ngobrol dulu sama Pak Erin. Pak Erin, sebetulnya sejauh mana nih? Ini sudah kedua ya sosialisasi yang diadakan di KBB ini. Gimana? Betul. Terima kasih Kang Angga dan Teh Safana. Jadi ya betul tadi disampaikan bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi daerah
akibat dampak pandemi kita 2 tahun, Pak Gubernur merilis kebijakan relaksasi pajak daerah. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan yaitu program pembebasan PBNKB 2. Itu sebetulnya ini kan respon dari pimpinan Pak Kaban dalam hal ini, mengingat kemarin kita sebetulnya bulan Juli Agustus sudah mengeluarkan juga program pemutihan, dan di dalamnya ada pembebasan juga gitu. Tapi hanya 2 bulan, dan ternyata animo masyarakat juga banyak yang ingin mempertanyakan kembali program tersebut. Akhirnya Pak Kaban merilis kembali kebijakan, tapi untuk kali ini hanya pembebasan PBNKB 2 saja. Dan alhamdulillah per Oktober ini realisasi dari PBNKB 2 ini adalah kurang lebih 3,3 miliar. Secara target kami sudah tercapai, itu 8.394 KBM, dan dengan adanya program ini sejak November sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah ada 1.000 yang berpartisipasi dalam program ini gitu, Kang Angga. Sejak disosialisasikan? Sejak November ya, sejak dimulai program BBNKB 2 ini. Gitu. Pak Edin, sebetulnya daerah KBB ini mana aja cakupannya? Nah, kalau wilayah kerja kami Samsat KBB ini meliputi 17 kecamatan, mulai dari Lembang yang berbatasan dengan Subang, Gunung Halu, Rongga, sangat karakternya sangat variatif, yang mungkin hanya sekitar 30% lah yang katakanlah urban atau semi urban, sisanya mungkin pedesaan lah ya gitu. Potensi kami ini dari 17 kecamatan tersebut mencapai 632.000 kendaraan. 85% itu roda 2 dominasinya, 15%. Pak Erin, kan beberapa daerah juga beda juga area daerahnya, ada ke pegunungan dan lain sebagainya. Betul. Sosialisasi ini tentunya tidak merata. Bagaimana cara meratakan sosialisasi ini? Alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Barat kemarin mensupport kami Bapenda. Di setiap Samsat itu ada program sosialisasi di tingkat kecamatan. Jadi kami lakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan sejak bulan Juli sampai dengan kemarin bulan lalu terakhir kita lakukan. Dan sekarang juga ini alhamdulillah bersama K-Light gitu, dengan support dari Jasara Harja menyelenggarakan kembali sosialisasi melalui radio yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Harapannya ini bisa menjangkau ke seluruh pelosok gitu, enggak gitu. Program-program kami lah, program Samsat. Betul. Mudah-mudahan ya dengan terselenggaranya acara ini masyarakat juga mulai sadar ya, karena pemerintah ini sudah mendekati masyarakat yang susah membayar, maksudnya bukan susah membayar, fasilitas yang tadinya agak susah untuk membayar sekarang dideketin, dipermudah. Selama ini Pak Erin, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Erin. Selama ini kendala-kendala apa yang terjadi gitu kalau dalam hal sosialisasi, Kang, ya itu kendalanya karena tadi ada yang pedesaan, mungkin masih banyak masyarakat yang belum melek digital gitu ya. Sementara kami untuk sosialisasi mayoritas selain tadi secara konvensional ke kecamatan, kita masifnya itu sebetulnya di media sosial gitu. Hanya ya keterbatasan, mungkin tidak semua bisa mengakses. Nah, di samping itu kami juga ada program penelusuran untuk mengejar tadi yang KTMDU tadi. Jadi kita ada juga kadar penggerak pajak, kita berdayakan mereka gerilya ke semua pelosok sambil mensosialisasikan program-program yang ada di kami gitu, Kang. Rada keengnya gerilya. Penyuluhan maksudnya. Penyuluhan lah ya. Betul. Selanjutnya Savana mau membicarakan, tadi kita udah notice ya bahwa di tema sosialisasi pada hari ini ada SWDKLLJ. Wah, itu panjang banget, takut salah kata-kata nih Pak Dik-Dik ya. Berarti sekarang giliran Pak Dik-Dik. Bisa dijelaskan nggak Pak, apa sih yang dimaksud dengan SWDKLLJ? Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, betul Pak? Betul. Nah, itu apa tuh? Boleh dijelaskan gitu sama Pak Dik-Dik mengenai SWDKLLJ? Baik Teh Savana, Kang Angga, pendengar di radio, juga para penonton di YouTube. Mungkin sebelum jauh melangkah ke SWDKLLJ ya, saya patut menjelaskan juga mengenai apa sih itu Jasara Harja. Jasara Harja adalah badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melaksanakan 2 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang 33 tahun 64 mengenai dana pertanggungan wajib penumpang umum darat, laut maupun udara.
Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang 34 tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, disinilah nyambungnya dengan SPD KLLJ, di mana berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang keberlangsungan samsat, di sana ada jasara harja. Nah, disitulah kami mengutip SPD KLLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, yang nanti kami himpun kemudian akan kami berikan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Gitu. Oke, mungkin lebih dikhususin aja kali ya fungsi dari SPD KLLJ. Fungsi dari SPD KLLJ adalah tentunya memberikan pelindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Begitu. Jadi ketika amit-amit ada warga masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas, diwajibkan melapor ke polisi. Setelah lapor kepada kepolisian, biarkan kami yang bekerja. Oke. Gitu. Kecelakaan seperti apa aja tuh yang dijamin oleh Jasara Harja? Untuk SPD KLLJ adalah untuk unsur penjaminannya ada di kecelakaan 2 kendaraan atau lebih. Tapi patut digarisbawahi bahwa kecelakaan tunggal, mohon maaf, belum bisa kami jamin. Begitu. Oke. Terus berapa besarnya nilai santunan yang akan diberikan oleh Jasara Harja kepada korban kecelakaan? Oke, untuk yang meninggal dunia itu diberikan kepada ahli waris. Ahli warisnya itu ada 3 teh, Kang. Ya. Yang pertama itu janda atau dudanya yang sah. Kalau itu tidak ada, kembali ke anak-anaknya yang sah. Anak-anaknya masih nggak ada, kembali ke orang tuanya yang sah. Nah, kalau tidak ada itu diberikan biaya penguburan. Untuk meninggal dunia itu besarannya 50 juta rupiah. Luka-luka yaitu 20 juta rupiah. Kemudian cacat tetap maksimal ada 50 juta rupiah. Kemudian biaya penguburan itu yang tadi yang tidak punya ahli waris itu, Kang, itu hanya diberikan biaya penguburan 4 juta rupiah kepada yang menyelenggarakan penguburan. Ada syarat-syarat tertentu nggak, Pak, yang bagi korban kecelakaan gitu? Tentunya ya kami harapkan harus bayar pajak dulu. Oh, Ya, itu wajib itu? wajib dong, Wajib. karena ada hak ada kewajiban, harus seimbang ya. Betul. Baik, lalu siapa saja nih yang berhak untuk mendapatkan santunan dan bagaimana sih cara mengklaimnya? Kan banyak sekali masyarakat yang masih belum tahu ya cara mengklaimnya itu gimana sih, Pak? Betul. Sebuah masyarakat di Indonesia yang memakai kendaraan bermotor itu mempunyai hak untuk mendapatkan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan apabila terjadi kecelakaan. Itu aja sih teh. Oh, itu aja. Singkat sekali ya, Pak ya. Untuk syarat-syaratnya itu tadi yang saya udah bilang. Apabila melihat, mendengar, atau lagi mengalami kecelakaan, silakan segera melapor ke pihak polisian. Nanti pihak kepolisian kami sudah berintegrasi. Kami punya sistem yang namanya IRSMS. Di mana ada kecelakaan pasti ada notif ke kami. Setelah ada laporan itu, biarkan kami yang bekerja. Jadi diurus secara langsung asal Betul. melapor dulu ke kepolisian. Betul. Ya. Itu karena merupakan salah satu syarat yang pertama dan utama untuk santunan jasara harja. Baik, Pak Dik-Dik. Dan ini pertanyaan terakhir dari Savana. Bagaimana dengan upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas supaya angkanya itu bisa ditekan, apalagi udah mau ke tahun baru ya, Pak ya. Banyak sekali orang-orang yang mudik mungkin. Nah, itu bagaimana nih caranya atau upaya pencegahannya dari Bapak? Upaya pencegahan yang kami lakukan tentu saja bersama tim Samsat juga. Kami selalu melakukan sosialisasi untuk mentaati peraturan, bayar pajak dan lain-lain. Juga bersama unit Gakum mungkin Pak Kasat ya. Kami melakukan sosialisasi, kemudian menempelkan rambu-rambu yang berupa spanduk atau berupa agar lebih berhati-hati di jalan. Kami selalu bersama-sama melakukan antisipasi kecelakaan. Oke, terima kasih ya Pak Dik-Dik ya. Ini langsung saja kita tanya-tanya ke Pak. Bapak dipanggil anaknya siapa nih? Pak Supri. Boleh, Pak Sudir? Pak Sudir, Ya. Pak Sudir, bagaimana sih proses mengurus balik nama kendaraan selagi program gratis yang diberikan ini? Baik, Teh Sapana, Kang Angga, pendengar Kileb, kemudian Sobat Kileb yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana cara balik nama untuk kendaraan? Kita ketahui bahwa untuk perubahan balik nama itu perubahan identitas. Yang pertama harus kita punya KTP, khususnya KTP Bandung Barat atau Kota Cimahi. Itu yang menjadi mutlak. Karena Polres Cimahi membawahi 2 samsat, yaitu Kota Cimahi dan Samsat Bandung Barat. Yang pertama mutlak itu adalah KTP, domisili. Kemudian kalau dia memang di bidang perusahaan itu dari faktur pendirian dari perusahaan untuk perusahaan. Tapi banyak masyarakat yang KTP kemudian kendaraan harus dibawa.
dibawa ke samsat terdekat. Samsat terdekat nanti kita akan lakukan cek fisik kendaraan. Kemudian STNK harus dibawa, kemudian BBKB, kemudian kita lakukan proses di BBKB yang pertama, kita identifikasi, kemudian kita cek di samsat apakah kendaraan ini tidak bermasalah atau memang tidak di dalam proses leasing atau dijaminkan kepada bank. Jadi itu ada beberapa faktor kalau kendaraan itu dijaminkan, jadi kita juga harus ada persetujuan dari pihak si penjamin. Takutnya pada saat kita lakukan balik nama terjadi komplain dari asuransi atau dari bank-bank yang menerima jaminan. Jadi untuk sekarang lebih dipermudah untuk Kang Angga, untuk balik nama ini dipermudah dan dipercepat, khususnya untuk seluruh samsat di Indonesia dan Jawa Barat. Demikian. Program gratisnya itu termasuk biaya apa saja memangnya Pak? Dan biaya apa aja sih yang harus dibayarkan, yang masih harus dibayarkan? Untuk program BBN 2 gratis ini adalah program dari Bapeda Jawa Barat. Kami selaku pendukung dan bekerja sama dengan Jasa Raja, dengan pihak kepolisian, bahwa yang gratis tersebut adalah biaya balik namanya saja. Cuma untuk denda dari PKB, kemudian denda dari pajak tetap dibayarkan. Demikian, Mbak. Terus untuk persyaratan proses ganti STNK-nya dan mutasi masuk kendaraan ini sistemnya seperti apa, Pak? Baik, untuk proses ganti STNK yang kita kenal proses itu 5 tahun. Atau apa tadi, mutasi masuk ya? Mutasi masuk kendaraan. Baik, itu tetap yang di persyaratan, menjadi persyaratan yang pertama adalah KTP, STNK dan BPKB. Untuk ganti STNK yang 5 tahun itu harus dibawa kendaraannya. Kita lakukan cek fisik, itu menjadi wajib hukumnya. Apabila kendaraannya misalkan di luar Jawa, kami memberi kompensasi. Cek fisik bisa cek fisik bantuan cek fisik bantuan di mana kendaraan itu berada. Misalkan kendaraan tersebut nggak bisa dihadirkan, kendaraan tersebut ada di Jawa Timur, silakan masyarakat bisa mendatangi samsat di Jawa Timur. Kemudian kami juga mempunyai tim cek fisik ke bumi. Cek fisik ke bumi ini misalkan nih masyarakat yang tingkat kesibukannya tinggi dan tidak bisa datang ke samsat, cek fisik ini bisa datang, dan anggota kami, tim kami bisa datang ke rumah dan lakukan cek fisik di rumah, sehingga untuk melengkapi persyaratan mutasi masuk dan ganti STNK 5 tahun. Demikian. Ya, sebelum saya lupa, saya izin bertanya. Ya, Kang. Jadi gini, kan tadi disebutkan nih, ada salah satu syaratnya adalah BPKB. Ya. Tapi ketika BPKB itu ada di leasing, kan itu berarti agak susah tuh untuk ngambilnya karena memang ada urusan sama leasing. Betul. Gimana Pak Kasat? Ya, itu nanti kami akan pemohon pajak itu akan mendatangi di pihak gimana itu masih dileasingkan. Nanti harus ada persetujuan dari leasing. Ya, rekomendasi dari leasing, ini boleh nggak dibalik nama atau ini boleh nggak diganti nopolnya. Demikian. Tapi kalau boleh nanti biasa dari leasing itu mengasih rekomendasi atau meminjamkan BPKB-nya untuk dibawa ke samsat. Demikian, Kang Angga. Pokoknya prosesnya akan lebih mempermudah ya, dipermudah ya, supaya program yang gratis biaya balik nama ini cepat-cepat terserap di tahun ini ya. Betul. Karena hanya tahun ini kan, tahun depan belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Makanya harus dikejar. Nah, saya ingin tahu nih, sekarang lagi rame nih, lagi viral tentang etle. Yep. Gimana, Pak Kasat? Baik, Kang Angga, para pendengar sekalian, etle ini adalah kebijakan dari pemerintah, khususnya Bapak Kapolri, untuk memotong birokrasi. Untuk di Polres Cimahi juga kami telah melaksanakan namanya etle Mubai Lodaya. Kami menggunakan kamera yang kami siapkan kepada 176 anggota saya yang berada di titik-titik
pengaturan lalu lintas di Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Adapun sistem etle ini adalah pemotoan untuk pelanggaran yang kasat mata. Jadi apabila masyarakat misalkan tidak memakai helm, anggota saya yang di lapangan yang mengetahui hal tersebut langsung memoto dan mengirim data itu ke black office yang ada di kantor, kemudian didatakan, dan kami juga bekerja sama dengan Sambara sehingga nanti terprogram itu langsung dari plat nomor tersebut kelihatan identitas si pelanggar tersebut. Namun kami telah melaksanakan di bulan 1 November sampai Desember ini, selama 2 bulan kami tahap sosialisasi, kemudian kami akan melakukan tindakan penilangan secara elektronik ini di 1 Januari 2023, Kang Angga. Iya. Berarti demikian. Masyarakat harus tahu juga ya, pelanggaran seperti kontraflow ya, betul, tidak pakai helm, betul, dan lain sebagainya, masyarakat harus paham. Tiba-tiba ada polisi yang menghampiri dan memoto, tiba-tiba dia ingin selfie gitu, itu bukan sebetulnya itu ditilang sebetulnya. Itu ditilang sebenarnya ya. Jadi sistem itu nanti Kang Angga, apabila pelanggar itu sudah masuk di data kami, kemudian nanti kami bekerja sama dengan Pos Ngiro, langsung kami kirim alamatnya, kemudian untuk konfirmasi. Apabila mereka dalam 8 hari tidak datang, kami akan lakukan blokir terhadap STNK. Kami bekerja sama juga nanti sama dari Dispenda sama DLAJ Jasara Harja. Kami akan lakukan pemblokiran. Karena kan syarat pemblokiran itu, satu karena laporan polisi, kemudian petugas pejabat yang berwenang. Apabila diundang selama 8 hari mereka tidak datang, langsung kami akan blokir STNK-nya. Otomatis pada saat nanti dia akan membayar pajak, akan terhambat karena ada permasalahan etle. Maaf nih Pak Kasat, kadang-kadang nih saya suka pinjam motor misalnya ini ya, kadang-kadang kan berarti misalnya saya ternyata tidak bawa helm, lupa difoto gitu ya. Tapi si motor itu bukan nama dari pemilik sendiri, dia sudah ganti nama. Kan berarti yang pemilik yang lama itu kena beban dong gitu ya. Gimana tuh? Nanti apabila terjadi demikian atau banyak juga misalkan yang belum balik nama, nanti dia akan datang ke pihak yang ada di STNK. Nanti dari pihak STNK mengkonfirmasi dari pihak kami, bisa melalui datang, bisa melalui WA, telepon ke kantor kami. Nanti di sana baru kita akan lakukan ulang. Sebenarnya pemilik yang pertama, yang kedua ini siapa? Gitu. Pasti ada catatan ya? Ada catatan. Tapi kan nanti dari pemilik itu kan tahu, pada saat jam sekian di jalan ini dipakai misalnya ke Kang Angga, berarti Kang Angga yang kita tilang. Gitu. Jadi kita tidak menilang pemilik kendaraannya. Jadi yang memakai pada saat itu. Demikian Pak. Oke. Ya. Oke, sahabat kilat, bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya silahkan di 0812-203-1972. Tapi saya penasaran tadi ke Kang Dik nih. Tadi kan kalau kecelakaan tunggal ya, itu tidak mendapat penggantian ya, tidak mendapat asuransi. Saya melihat ada beberapa kendaraan yang memang misalnya terprosok dengan remblong dan lain sebagainya, itu juga termasuk yang tidak tercover ya? Dikecualikan kan. Kalau untuk plat kuning, yang tadi di Undang 33 mengenai dana pertanggungan umum wajib penumpang umum, itu kami jamin. Karena plat kuning ya? Plat kuning ya. Karena sebagai program pemerintah juga mengurangi kendaraan di jalan. Terus kampanye-kampanye dari pemerintah untuk menggunakan kendaraan umum, makanya untuk kendaraan umum tetap kami jamin, Pak. Tetapi kalau untuk plat hitam, karena memang di undang-undangnya berkata demikian, kami belum bisa jamin. Nah, tiba-tiba ini bukan dengan kendaraan lain, tiba-tiba si mobilnya terperosok ke warung misalnya, yang di sana banyak amit-amit ya. Tiba-tiba terperosok ke situ, itu ada jaminan nggak buat? Itu terjamin, Pak. Dijamin. Itu terjamin karena pihak ketiga yang menjadi korban dari kendaraan tersebut. Itu dijamin. Oke. Tapi jangan berusaha juga seperti itu ya. Oke, sahabat kilat, kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita, dan kita akan jeda sesaat dan kita langsung nanti membaca pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kilat. Kita akan bergabung kembali setelah lagu berikut.
Suasana sepi begini, panahan rindu menusuk hati, tak mungkin kau sadari. Lantas ku titip puisi kasih, agar gelora tidak merintih, sengsara pun mengisi. Dengarkanlah suara hati, moga di kau mampu mengerti. Cinta hadir tanpa ku rasa simpati. Percayalah, kasihmu lama tersulam di ruang paling dalam, terlalu jauh tak terselam. Ku akui, gak datang jua pergi, dan aku menghadapi dengan harapan suci, doa bersemi. Kasih, sahabat surya kau hadir, persis ombak memukul ke sisir, bimbang cinta terusir. Karena rindu pastikan lahir air mata, setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir. Percayalah, kasihmu lama tersulam di ruang paling dalam, terlalu jauh tak terselam. Ku akui, dugaan datang jua pergi, telah ku menghadapi dengan harapan suci, doa bersemi. Kasih, sahabat surya kau hadir, persis ombak memukul ke sisir, bimbang cinta terusir. Karena rindu pastikan lahir air mata, setia mengalir. Berjanjilah ia tak mungkin kan berakhir. 107,1 KLIT FM, Your Inspiration and Solution. Kembali lagi bersama saya Safana Azahra dalam talk show bersama Samsat Kabupaten Bandung Barat. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol mengenai sosialisasi pajak kendaraan bermotor, terus juga manfaat SWDK LLC, dan penghapusan data kendaraan bermotor. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah banyak sekali sahabat KLIT yang masuk nih pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun melalui komen di YouTube kami di KLIT FM Bandung. Untuk pertanyaan pertama nih, untuk jasa raharja, misalkan organ badan diamputasi akibat kecelakaan, apakah bisa mendapatkan asuransinya? Pak Dik ya? Yap. Silakan. Untuk itu ada namanya santunan catat tetap. Jadi maksimalnya 50 juta rupiah. Namun nanti kita hitung persentasenya berdasarkan rekomendasi dari dokter perusahaan. Contoh misalkan kalau jari persentasenya ada, itu ditentukan oleh dokter perusahaan. Jadi itu dijamin, ya? dijamin. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di sini ada ya petugas jasa raharja ganteng. Siapa tuh yang nanya itu? Kayak basis potret, Anto Hood keren. Namanya Anya Geraldine, Anya Geraldine tapi di Cikalong itu kemana?
Bagaimana tanggapannya Pak Dik? Salam balik ya. Nggak usah, saya curiga nih. Salting ya Pak Dik, salting nih. Oke baik, terima kasih. Minta nomor teleponnya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Wisnu, saya sempat dengar kalau nggak bayar pajak kendaraan itu akan dibekukan. Kapan ya efektifnya? Oh iya tuh. Ini akan dijawab oleh siapa nih? Baik, boleh dari saya? Ya, Boleh, silakan, Pak. silakan. Sebenarnya tidak membayar pajak selama 2 tahun itu bisa dihapus kendaraan identitasnya. Itu tercatat di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Aturan ini sebenarnya udah lama, cuma karena kita dari kepolisian sendiri mengenai kebijakan, sebenarnya itu udah di pasal 64 sampai 84 sampai 86 itu dijelaskan bahwa penghapusan itu yang pertama dikarenakan kendaraan itu rusak berat. Misalkan kecelakaan nih, seorang sudah nggak mau pakai lagi kendaraannya, udah trauma, misalnya, itu bisa dihapuskan. Atau kendaraan memang sudah tidak bisa dipakai sama sekali, udah tua, maka itu bisa juga dihapuskan oleh seizin pemilik kendaraan tersebut. Kemudian yang terakhir ya tadi, karena tidak membayar pajak selama 2 tahun, ya 2 tahun, itu bisa dihapuskan. Tapi ini belum dilaksanakan, kita menunggu aturan-aturan sosialisasi nanti dari Korlantas. Bagaimana untuk pelaksanaannya, kami masih tahap sosialisasi sehingga masyarakat dengan kerendahan hati kemudian membayar pajak sehingga kendaraan tidak dihapus. Betul. Demikian kan Angga. Baik, terima kasih Pak Sudir atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, izin bertanya, apabila mengalami kecelakaan di jalan pedesaan, apakah bisa mendapatkan santunan dari Jasara Harja? Pak Dik ya yang menjawab. Siap. Boleh Pak Tentu Dik. saja bisa. Di jalan manapun kami tetap menjamin. Hanya tadi apakah kecelakaan 2 kendaraan atau lebih, atau menabrak pejalan kaki dan lain sebagainya, yang penting tidak kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan tunggal kami tidak bisa. Gitu. Oke, baik. Terima Kalau kasih, ini Pak Dik. kecelakaan tunggal tidak dapat santunan. Betul. Siap. Next question. Ini pertanyaan, ini tanggapan. Samsat KBB pelayanan cepat dan baik, top dari Bu Maira. Terima kasih Bu Maira. Alhamdulillah. Wah, ini ada tanggapan lagi nih. Aduh, ini yang mana yang mirip penyanyi cangcutan nih, yang mana ya? Sepertinya Pak Dikdi kali ya? Pak Dikdi. Mungkin Pak Kasat mungkin. Dari Rina tuh, Rina. Pak Dikdi banyak fansnya ini. Kota baru deket-deket, Kota Baru. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bu atau Pak Kintan. Kintan. Saya mau tanya, kalau Jasara Harja pajaknya hanya berkaitan dengan pajak kendaraan sama tiket perjalanan ya? Betul. Jadi di Undang-Undang 33 untuk kendaraan penumpang umum, jadi setiap warga masyarakat yang memiliki tiket yang sah dan resmi dari kereta api, kapal laut maupun penerbangan udara itu terjamin oleh Jasara Harja. Nah, untuk kendaraan yang plat hitam itu ada di SPD KLLJ tadi. Ya. Jadi itu ya. Oh iya, oke. Sip, terima kasih Pak Dik. Next question ini dari siapa ini? Selamat siang bapak-bapak semuanya. Ini saya teteh ya. Ini bukan bapak-bapak semua. Mohon penjelasannya, adakah program bebas biaya balik nama kalau Samsat Cimahi ada nggak? Nih, siapa yang mau jawab nih? Saya mungkin pakai. Ya, boleh. Boleh. Ya, jadi program pembebasan BPNKB gratis ini berlaku untuk Jawa Barat, se-Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi di Cimahi, pokoknya wilayah Jawa Barat itu semua Samsat itu mengadakan program pembebasan BPNKB 0 gitu, Tasavana gitu. Jadi berlaku semua. Ya. Jadi ada berarti ya di daerah Cimahi pun Silakan. termasuk. Oke, silakan. Buruan. Selanjutnya dari Pak Tata. Bayar pajak. Saya lagi monitor di jalan. Kapan nih program balik nama ini berakhir? Program BPNKB 0 ini kita mulai dari tanggal 1 November berakhir sampai dengan 23 Desember. Kurang lebih 2 minggu lagi, jadi segera manfaatkan program ini bagi para wajib pajak. Baik, terima kasih Pak Erin. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Hedi.
Samsat KBB pelayanannya sudah bagus, cepat dalam melayani wajib pajak, tinggal keramahannya saja perlu ditingkatkan lagi, terutama bagian cetak plat nomor baru ini hanya masukkan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya ya. Galak-galak gitu ya. Ini jadi tegang nih Karena suasananya sibuk, nih. karena sibuk. Karena sibuk, Cetak, kan? jadi Karena sibuk. Oke, selanjutnya ini ada dari Mbak Citra di Cimareme. Bapak pengurusannya boleh oleh orang lain? Boleh diwakilkan? dengan surat kuasa bisa. Dengan surat kuasa. Dengan surat Buktinya kuasa. juga fisik ya Pak ya? Betul. Baik. Berarti KTP, BPKB, terus STNK. ada STNK, terus ada surat kuasa. Surat Oh, kuasa, iya. betul. Kendaraannya dihadirkan. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari, wah ini tanggapan ya, petugasnya ramah dan sangat Ramesya responsif. Amelia. Aduh, Wah, makasih. Terima kasih. Terima atas kasih, tanggapannya. Selanjutnya ini dari Pak Rudi. Mbak, saya mau menanyakan kalau udah seperti ini akan turun BPKB yang baru atau gimana janjinya 3 Januari ambil kata pegawai gedung baru yang dibayar ya ini ya? Bebas. Bebas. Soekarno Hatta. Jadi Mbak, setiap pergantian STNK, pergantian pemilik, itu nanti kita di pemohon pajak itu dapat BPKB yang baru. Yang baru. Jadi BPKB berganti dengan yang baru. Setiap pergantian pemilik dan alamat. Baik. Terima kasih Pak Sudir atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Samsat Kabupaten Bandung Barat perbanyak program yang gratis ya, biar masyarakat yang berskala menengah ke bawah bisa terbantu. Siap, ini tanggapan ya Bapak ya, jadi bisa Masukan, dimasukkan juga. Terima kasih masukannya Pak Abidin. PR Pak Erin tuh. Langsung dicatat. Asal jangan pajaknya jangan gratis Pak Erin ya. Ya betul. Selanjutnya ini pertanyaan ada dari Pak Rizky. Selamat siang, kalau balik nama harus ada pencabutan dari tempat asal atau pencabutannya diproses hanya di Samsat Cimahi? Jadi balik nama itu ada balik nama yang masih satu Samsat, ada yang dari luar Samsat masuk. Kalau yang dari luar Samsat mutasi dari luar Samsat, misalkan KBB ini dari Jakarta dimutasikan Mbak ke sini, itu harus dicabut dulu berkasnya karena untuk online itu lagi proses dari Korlantas. Untuk ke depan memang nanti ada inovasi dari Korlantas ke depan itu nanti apabila mencabut berkas itu cukup mencatat saja langsung nanti berkasnya dibawa dari. Tapi untuk sekarang itu harus dicabut dulu dari Samsat yang lama ke Samsat yang dimana kita tuju. Jadi diurus dulu dari yang sebelumnya dicabut ya. Dulu. Betul. Baik, terima kasih Pak Sudir. Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh mungkin Kang Angga mau bacakan? Oh boleh. Boleh. Saya bisa baca. Perbedaan BPJS Kesehatan dan Jasa Raja, apa ya perbedaannya ini ya? Kalau klaim kecelakaan Jasa Raja harus menggunakan Jasa Raja dulu, padahal kakak saya memiliki BPJS Kesehatan. Iya. Betul Kang siapa? Asep ya? Kang Asep. Asep Asep Ujang. Ujang dari Cikalong. Untuk kecelakaan lalu lintas, pembayar pertama adalah Jasa Raharja. Makanya apabila terjadi kecelakaan yang sampai luka-luka dengan batas maksimal 20 juta, itu bisa dilanjutkan ke BPJS Kesehatan. Jadi dalam hal ini untuk kecelakaan lalu lintas mah gratis. Mangga apa nu bade Ari Abdi mah alim. Abdi ge alim. Jadi memang yang pertama, penjamin pertama untuk kecelakaan lalu lintas adalah Jasa Raharja. Selanjutnya nanti ke BPJS apabila sudah mencapai limit di 20 juta rupiah. Jadi dua-duanya bisa dipakai ya? Bisa dipakai dua. Pertanyaan berikutnya dari Januar. Apakah kalau belum bayar pajak kendaraan terus amit-amit kecelakaan, apa bisa klaim ke Jasa Raja? Nah ini Bisa. perlu nih sosialisasi nih. Klaim bisa Pak, tentu saja kami tidak bisa menolak untuk warga masyarakat yang menaiki kecelakaan lalu lintas ya. Hanya di antara hak dan kewajiban itu kan harus seimbang ya Kang ya. Jadi sebaiknya dibayarkan dulu deh pajaknya ya, agar aman di jalan, enak juga deh. Amit-amit kalau terjadi sesuatu kan betul. nggak susah lagi. Administrasi oke lah.
Tapi kalau ini terjadi berarti Jasa Raja akan membayar dulu. Setelah itu akan meminta kewajiban mereka untuk membayar pajak. Betul. Gitu ya. Betul. Secara kemanusiaan pasti kami bayarkan dulu, apalagi sampai meninggal dunia, Kang. Tapi untuk lanjutannya kami akan menagihkan pajaknya. Oh, oke. Ya, pertanyaan berikutnya dari Kang Hendar di Riung Bandung. Selamat siang. Mohon maaf mau tanya. Biaya cabut berkas untuk mutasi dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung. Terima kasih. Maksudnya bagaimana pertanyaannya atau biaya cabut berkas untuk mutasi dari Kabupaten Bandung ke Kota Bandung. Baik, Kang Angga, untuk biaya pencabut berkas itu diatur oleh PMBP. Yaitu ada PMBP untuk kendaraan roda 2 itu untuk STNK-nya 100.000, untuk roda 4 200.000. Kemudian ada biaya PMBP BPKB. BPKB itu kalau 200.000 sampai 300.000. Jadi biayanya hanya biaya yang terdaftar di PMBP saja. Oke. Pak Kasat, selain biaya, apakah pencabutan itu kan dulu mah kayaknya lama gitu ya Pak Kasat ya? Kalau sekarang cepat atau tidak ya? Alhamdulillah sekarang mah cepat pisan. Cepat ya? Karena kan sekarang banyak aplikasi. Kalau dulu kan tidak banyak aplikasi untuk khususnya untuk pembayaran 1 tahun. 1 tahun sekarang dipermudah Pak Angga. Bisa melalui m-banking, bisa melalui dari Indomaret, Alfamart. Nah, sehingga yang di Samsat itu diharapkan nanti ke depannya sedikit orang ke Samsat. Karena melalui aplikasi. Kalau dulu kan masih satu tuh. Yang 1 tahun, 5 tahun masih di Samsat. Semuanya sekarang kenapa mutasi itu lebih cepat? Karena yang ke Samsat itu hanya yang 5 tahun, kemudian mutasi masuk, mutasi keluar. Jadi yang 1 tahun banyaknya mereka bisa melalui aplikasi. Kemudian bayar pajak itu bisa di mana-mana. Misalnya di Cimahi untuk 1 tahun, kendaraan bapak ibu di Cimahi di STNK-nya bisa bayar di Cimareme untuk 1 tahun. Bisa juga bayar di Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Tapi untuk 5 tahun atau mutasi harus ke Samsat yang sesuai STNK. Demikian. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari bukan pertanyaannya. Dari Ananda Juliani Putri. Samsat KBB petugasnya ramah dan baik. Terima kasih. Lalu ada dari Eka, kalau tilang elektronik ini dikirim ke pemilik kendaraannya walaupun sudah dijual ya? Gimana Pak Hasan? Ya itu tadi, kendaraan yang belum dibalik nama atau yang sudah dijual, masyarakat harusnya itu memblokir KTP. Jadi kita tahu pada saat nanti melakukan pelanggaran yang si pengendara kendaraan yang motornya kita telah jual, dia akan tahu bahwa motor tersebut sudah dijual. Tapi kami tetap akan menghubungi si pemilik pertama. Nanti dari konfirmasi pemilik pertama baru kita bersurat kepada pemilik kedua. Demikian Kang. Menambahkan mungkin sedikit Kang. Jadi seiring dengan tadi yang disampaikan Pak Kasat bahwa program pembebasan BNKB 2 ini kan salah satu tujuannya itu tertib administrasi untuk pemutakhiran data. Makanya dirilislah program ini supaya nanti seiring dengan program ETLE ini. Jadi mutakhir lah datanya, memang si pemiliknya memang sesuai gitu. Betul. Sesuai pemilik kendaraan sesuai dengan STNK-nya. Betul. Pertanyaan selanjutnya ini ada dari ini tanggapan lagi Samsat KBB mantap, top. Terima kasih. Lalu juga ada pertanyaan dari Cahyani, BBNKB bisa diwakilkan nggak? Tadi sudah dijelaskan tapi dijelaskan lagi apa ya. Jadi boleh ini diwakilkan ya? Boleh diwakilkan dengan surat kuasa dan kendaraan hadir. Pertanyaan selanjutnya dari Pitaloka, kalau pindah rumah ganti KTP, bagaimana proses identitas di STNK-nya? Kalau pindah rumah ganti KTP. Sebenarnya harus dimutasi, Ya. Karena pada saat
1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun bayar pajak itu tidak masalah. Tapi pada saat nanti dia 5 tahun bermasalah dengan KTP. Jadi saran kami setelah pada saat berpindah alamat segera juga dibuat ya. BBN BBN 2 dibuat diganti STNK-nya. Demikian, Pak. Harus segera diurus ya Pak, Iya, untuk diurus. mempermudah. Menambahkan mungkin jadi di aturannya pun di Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 itu bahwa ketika kendaraan beralih kepemilikan itu maksimal 30 hari kalender itu harusnya sudah dibalik nama Balik gitu. nama. Seharusnya gitu. Jangan sampai kendaraan plat Jakarta walaupun boleh ya pakai di Bandung. Sedangkan kita tahu bahwa pajak sendiri kan itu buat perbaikan jalan gitu. Lebih efektifnya ya lebih bagusnya supaya jalan kita tambah bagus. Ya pada saat berpindah alamat kita lakukan pemindahan untuk surat-surat kendaraan. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi. Ternyata sahabat kalian sangat antusias sekali nih ya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Selamat sore Pak, saya Hafiz dari Banjaran. Mau tanya, motor saya STNK dan plat nomornya hilang. Bagaimana cara mengurusnya? Terima kasih atas jawabannya. Baik, saya bisa jawab. Apabila siapa ini? Dari Hafiz. Mas Hafiz. Pak Hafiz hilang STNK, silakan laporan kehilangan di mana saja, di Polsek atau di Polres. Kemudian dibawa BPKB aslinya, kemudian kendaraannya dibawa, kemudian kita lakukan penerbitan kembali untuk STNK. Oke. Jadi sangat mudah. Berarti tinggal sangat buat mudah. laporan kehilangan, bawa BPKB, kendaraan dibawa, kita lakukan identifikasi penggesekan BPKB, kita langsung hari itu juga bisa jadi 1 hari. Betul. Sangat cepat ya pemrosesannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Sudi. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya. Wah ini tanggapan ya. Pak Dik selalu keren. Waduh, wah ini dari Mbak Sira. Oh ini harus dibuat fansnya ya. Official fans. Ada grupnya kayaknya Ada grupnya. Pak Dik mau ditanggapi? Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selanjutnya ini pemrosesan balik nama bisa sehari kah dari GG? Ya tadi sudah dijelaskan untuk Mbak GG. Untuk balik nama sehari selesai. Asal persyaratannya itu ditempuh. Ya, seperti tadi STNK, kemudian BPKB dan kendaraannya dilakukan identifikasi. Kalau masih dalam satu wilayah ya, Pak Ya, Kasat ya. Kalau dari mutasi mungkin harus ada dimutasi waktu. dulu, harus dimutasi dulu. Karena biasanya mutasi itu karena mutasi itu kan kita ngambil arsip dulu. Betul. Nah, itu Prosesnya agak sedikit ya, panjang ya. tapi kalau masih satu wilayah misalkan Cimahi atau di Kabupaten Bandung Barat sehari jadi. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sore, saya Iwan dari Kota Jakarta. Mau pindah ke KBB, mau mutasi dan balik nama itu biayanya berapa ya dan berapa lama kira-kira prosesnya? Baik, itu untuk mutasi dari Jakarta biasanya itu sehari 2 hari jadi. Paling lama itu 1-2 hari. Apabila berkas yang dari Jakarta udah dibawa ke kita, nanti diserahkan di bagian mutasi. Untuk biaya itu hanya biaya ganti BPKB dan STNK. Itu tertera di PMBP-nya. Biaya balik namanya gratis kalau sebelum tanggal 23. Iya. Betul. Tapi pajaknya bayar. Iya. Baik, Oke. pertanyaan selanjutnya. Ini, aduh, bapak-bapak FO-nya pada ganteng dan manis dari Mbak Sri. Boleh tanggapannya dari bapak-bapak gimana? Terima kasih ya Pak. Salting. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sri. Selanjutnya ini juga ada tanggapan pelayanan Samsat KBB mantap jiwa dari Andes. Terima kasih Pak Andes. Lalu juga ini ada dari Barani. Selamat sore, kalau Samsat Cimahi punya Sam Night alias Samsat di malam hari, kalau di KBB itu ada program apa? Program Ya, tambahan boleh. mungkin ya. Kalau di KBB memang kita
pelayanannya reguler karena terbatas mungkin ya sarana prasarananya. Kita punya Samsat outlet ada di karena cukup luas juga gitu ya. Kita punya Samsat outlet di Marga Asih, di Lembang dan juga di Cililin. Kita punya Samling, punya 2 armada, Samsat keliling dan juga ada Samsat masuk desa di Kecamatan Cikalong Wetan. Juga ada Samsat drive-thru di depan gitu ya. Selebihnya mungkin yang tidak regulernya program-program khususnya kita lakukan jemput bola ke perusahaan-perusahaan menggunakan Samling gitu. Tapi kita janjian dulu misalnya dengan perusahaan, kita datang dijadwalkan nanti itu karena lumayan banyak juga potensinya para pegawai di sana juga membayar pajak gitu. Oke. Terima kasih jawabannya Pak Erin. Selanjutnya dari Instagram Samsat KBB gercep dan sangat responsif. Mudah-mudahan admin-admin Samsat lainnya bisa secepat segesit admin Samsat KBB. Amin. Terima kasih. Amin. Selanjutnya ini dari belum tahu namanya ya, tapi ini ya, dari Vivi. Selamat siang. Kalau denda telat pajak kendaraan, bagaimana menghitung harian atau flat? Izin menjawab ya, boleh, udah boleh. Ya. Jadi kalau untuk denda dari pajak kendaraan itu memang ada formulasi khususnya lah, tergantung jenis kendaraannya. Nanti kan ditentukan dari NJKB dan sebagainya, tahun dan sebagainya. Tapi untuk mengeceknya sekarang kan sudah ada aplikasi digital kami Sambara. Tinggal download saja di Play Store. Nanti bisa dicek, masuk input nopolnya, di situ akan ketahuan berapa dendanya, berapa tunggakannya kalau memang ada tunggakan gitu. Ada aplikasi ini Sambara ya, Sambara. Samsat Mobile Jawa Barat. Oke, sahabat Kilait boleh ya download aplikasinya Sambara. Selanjutnya dari Pak Budiman, upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh Jasara Harja untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas jelang tahun baru? Oh iya, baik Pak Budiman, coba saya jawab ya. Dalam beberapa minggu ini kami sudah menghitung di mana sih letak kecelakaan yang paling banyak. Jadi ada beberapa spot-spot juga di sana yang kemudian kami bersama pihak Polri, dalam hal ini unit Gakum, itu memasang rambu-rambu di sana, Kang. Bahwa di lokasi-lokasi tersebut memang sering terjadi kecelakaan. Ya, maka sebelumnya mungkin sudah ada warning di sana, Kang, untuk mengurangi kecepatan maupun mencoba remnya dulu deh gitu. Itu aja sih palingnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini mau gantian lagi? Sahabat Nukmani ya, dari sahabat Nukmani. Kemarin tanggal 8 mengurus motor, padahal habisnya yang 11 berhubungan hari Minggu. Berhubung hari Minggu, jadi diurus sebelumnya. Proses cepat, ramah, lagi trim Samsat Cimahi. Ini testimoni. Terima kasih sahabat Nukman. Terima kasih Pak Lukman. Dari Kang Agung nih, Pak punten, kalau biaya mutasi masuk dari Jakarta ke KBB berapa dan prosesnya berapa lama? Tadi udah jawab ya. Nggak apa-apa, Pak Kasat jelaskan lagi. Jadi untuk apabila sudah lengkap berkasnya yang dari Jakarta itu 1 hari, insya Allah jadi. Untuk biayanya itu untuk motor untuk ganti STNK-nya itu 100.000, kemudian untuk R4 200, kemudian untuk mobil 300, motor untuk BPKB 300.000, untuk mobil 400.000 biaya PMBP-nya. Oke. Terima kasih sahabat Agung. Ada sahabat Anto ya, Anto dari Kopo nih. Mau tanya bagaimana cara pemblokiran STNK tapi pemiliknya sudah meninggal. Baik, ini bagus sekali pertanyaan. Iya. Belum pernah terjadi. Tapi biasanya itu kita dilengkapin oleh kakak. Kakak yang bersangkutan yang menyatakan bahwa itu masih ahli waris. Harus dia ahli waris. Atau misalkan kalau pemiliknya meninggal, kalau dia udah punya istri, ada keterangan dari istrinya, atau kalau dia yang meninggalnya itu atas nama istri, berarti suaminya bisa. Tapi kalau dua-dua ya meninggal itu berarti anaknya, dengan membawa kakak bawa, kemudian dilakukan pemblokiran
Jadi pemblokiran ini ada pemblokiran dikarenakan kejahatan. Misalkan nih Kang Angga hilang motor, kemudian Kang Angga akan membuat laporan polisi tentang kehilangan. Nah, bukti laporan itu dibawa ke petugas kami. Nanti aku lakukan pemblokiran dan kami juga akan kontribusikan ke Samsat lakukan pemblokiran. Kemudian yang kedua ada pemblokiran STNK. Misalkan nih Kang Angga punya mobil udah dijual, atau Kang Anto ini udah punya mobil dijual, Kang Anto bisa dilakukan pemblokiran supaya nanti tidak kena apa itu? Progresif. Oh iya. Ya, untuk kendaraan. Kalau lebih dari satu dia kena progresif. Jadi namanya blokir STNK. Nanti juga kami buat blokirannya, kami bekerja sama dengan Dispemda, itu dilakukan pemblokiran di sistemnya. Jadi pada saat nanti yang STNK itu membuat bayar pajak, setelah beli dia diwajibkan untuk balik nama. Demikian. Oke. Kang Anto, supaya puasnya tadi lebih jelas, lebih detail dijelaskan oleh Pak Kasat. Masih ada satu pertanyaan terakhir dari Kang Rehan. Izin bertanya, apakah betul kalau bayar pajak keterlambatan 2 tahun dapat hadiah, Pak? Mohon infonya. Betul gitu, ada gosip gitu? Sebetulnya bukan hadiah ya Kang ya. Oh, iya. Jadi bentuk stimulasi kepada masyarakat khususnya di 5 Samsat. Ada Samsat Rancaekek, Soreang, Padalarang, Cimahi dan Sumedang. Jadi yang membayar pajak lebih dari 2 tahun kami akan berikan stimulus berupa sembako. Mangga silahkan. Jadi selain ada gratis BBM, juga yang bayar pajak, insya Allah selama persediaan masih ada, kami akan berikan stimulus berupa sembako tersebut. Masya Allah ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan sahabat Kelait dan sudah terjawab sama bapak-bapak yang sudah ada di depan layar kita ini ya. Betul, tinggal kita memanfaatkannya. Betul. Untuk tepat membayar pajak. Betul. Nah sahabat Kelait, apabila ada pertanyaan lagi yang belum sempat gitu ya dikirimkan ke kami, boleh mungkin dari Bapak ada sosial media yang bisa ditaruh untuk sahabat Kelait memberikan pertanyaan? Pak Erin mungkin? Kalau untuk follow Samsat KBB, IG Samsat KBB. @Samsat KBB dan juga tadi aplikasi apa Pak? Sambara. Baik. Sobat Kelait, jangan lupa untuk follow Instagramnya Samsat KBB dan juga mendownload aplikasi Sambara untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Sobat Kelait, itu dia beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya, dan ini sudah ke sesi akhir dari talk show kami bersama Samsat Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih kepada Pak Erin, terima kasih juga Pak Dik-Dik, terima kasih juga Pak Sudir dan Kang Angga ya. Tapi sebelumnya saya ingin juga, karena ini terakhir nih. Boleh. Sesi terakhir harus dimanfaatkan benar-benar. Sesi terakhir ini ya, informasi Samsat yang ya? harus disampaikan kepada masyarakat. Dari Pak Erin mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan? Singkat saja mungkin kepada masyarakat, ayo manfaatkan program BBNKB gratis ini dan juga agar tepat waktu membayar pajak, karena dari pajak ini akan kembali ke daerah masing-masing gitu. Kalau boleh mungkin saya menutup dengan pantun ya, enggak? Wah, boleh, keren. Kita siap cakep ya. Ya. Lari pagi jajan mengkudu. Cakep. Pulang-pulang ketemu yang baru. Cakep. Ayo giat bayar pajakmu. Cakep. Karena pajakmu untuk Jawa Barat. Terima kasih Kang Angga. Dari Pak Dik-Dik silakan. Dari Jasa Raja mungkin kami punya hashtag yaitu janji sampai rumah. Jadi jangan dengan hashtag tersebut ya berarti kita sudah memiliki warning untuk diri kita sendiri agar berhati-hati di jalan, melengkapi administrasi kendaraan. Dengan janji tersebut ya jangan sampai nyampe kemana-mana Kang. Jangan nyampe ke rumah sakit, apalagi nyampe ke kuburan. Apalagi ke rumah janda janganlah. Jadi janji sampai rumah itu yang utama. Oke. Pak Kasat silakan. Baik, para pendengar bahwa untuk Satlantas Polres Cimahi juga menghimbau para masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi harus mempersiapkan diri pada saat melakukan mengendarai kendaraan, safety pribadi dan safety kendaraan.
Yang pertama untuk mengurangi dan kecelakaan lalu lintas adalah safety pribadi. Siapkan pribadi kita dulu pada saat mengendara, sehat dulu, kelengkapan SIM, STNK jangan lupa dibawa, kemudian safety kendaraan, jangan lupa kendaraan yang pertama harus bayar pajak, kemudian dilakukan servis untuk kendaraannya, dilihat radiator, rem pada saat sebelum mengendara, sehingga hanya itu yang akan menekan terjadinya kecelakaan. Kemudian kami himbau juga tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan patuhi petugas-petugas kami yang di jalan. Terima kasih, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Erin, Pak Dik-Dik, dan Pak Sudir ya. Sehat-sehat selalu. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain waktu. Amin. Sahabat Kelight, ini dia akhir dari talk show bersama Samsat Kabupaten Bandung Barat. Saya Safana Azara, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka FM, Bandung's inspiring sound. K-Light FM.